Hai guys, baru banget pulang kerja. Aku baru aja dikonsulin pasien ya. Ada teman yang minta nanya nih, kirim foto, terus nanya dok ini kenapa? Terus aku lihat ternyata ruamnya sudah ada infeksi sekunder karena dia sering digaruk. Ya, jadi kalau misalnya ada gatal, tolong jangan digaruk-garuk, nanti menyebabkan infeksi tambahan. Jadi dia sudah ada infeksi sekunder, terus ada krusta-krusta seperti itu, terus ada lentingan. Dan ya setelah digali ternyata itu adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, jadi ini nama penyakitnya adalah tinea pedis. Biasa orang bilang tuh kutu air. Jadi ini merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, biasanya tuh penyebabnya itu adalah golongan dermatophyta gitu ya. Kenapa bisa terjadi nih si tinea pedis atau infeksi jamur ini? Disebabkan oleh apa sih ini terjadinya infeksi jamur ini gitu ya? Resiko terjadinya infeksi jamur ini yang pertama adalah karena kaki yang lembab. Entah itu karena pakai sepatu yang basah, keringatan, atau pakai kaos kaki yang lembab. Lalu karena adanya pemakaian barang pribadi bersamaan gitu ya. Jadi memakai misalnya handuk teman. Ini bisa terjadi penularan karena penyakit ini merupakan penyakit menular. Untuk pemakaian barang-barang pribadi, lalu misalnya sharing kamar mandi atau sharing ke pemandian umum atau kolam renang, itu bisa terjadi risiko peningkatan untuk penularan penyakit ini. Gejalanya apa sih? Biasanya pasien itu akan merasakan panas, terbakar, terutama paling sering itu dan paling utama itu adalah gatal. Gatalnya sangat amat mengganggu, apalagi ketika berkeringat, khas banget. Terus habis itu juga ada rasa terbakar, menyengat, jadi maserasi atau seperti memutih lah kulitnya gitu, salah jari kakinya itu memutih. Lalu ada juga yang seperti krusta-krusta, kalau misalnya dia sudah terjadi infeksi sekunder tuh biasanya agak berair, ada lentingan. Ada beberapa case yang dia agak sedikit mengering. Pasien atau orang-orang tuh biasanya tidak langsung pergi ke vaskes terdekat. Biasanya coba-coba dulu. Kalau gatal tuh langsung digaruk. Jadi sehingga menyebabkan infeksi sekunder. Itu sangat harus dihindari. Lalu kalau misalnya nih kita mengalami keluhan gatal pada sela-sela tapi bisa jadi penyakit infeksi kulit lainnya. Itu apa yang harus kita lakukan? Kita pergi ke vaskes terdekat. Biasanya dokter akan memberikan anti jamur ya, berupa salep. Ya, salep topikal, jadi pengobatannya topikal. Dengan air hangat bisa, terus kita berikan larutan NaCl atau larutan garam itu bisa juga. Itu hindari yang namanya menggaruk dan hindari kaki basah. Jadi kalau misalnya baru wudhu atau baru sholat atau baru mandi, kakinya basah. Jadi harus dikeringin benar-benar kering. Nggak boleh masuk ke dalam sepatu dalam keadaan basah. Terus habis itu apalagi yang bisa kita perhatikan, jangan sharing barang pribadi. Jadi ini merupakan penyakit menular ya. Kita harus menjaga supaya kita tidak menularkan dan tidak tertular. Otomatis kita tidak boleh sharing handuk, barang-barang pribadi, sepatu. Apakah penyakit ini bisa menyebar ke tempat lain? Bisa. Jadi dia kalau misalnya nih kita biarin, terus kita biarin, sehabis kita garuk-garuk, kita ternyata megang nih tempat lain, kita tidak cuci tangan, menjadi tinea cruris. Atau misalnya kalau ke kuku, dia bisa jadi onychomycosis, jadi kukunya juga terinfeksi jamur. Terus bisa juga kalau sampai ke atas tuh tinea cruris. Jadi kalau misalnya ada hal-hal seperti ini, sebaiknya dihindari ya, segala bentuk yang membuat kaki kita tuh terendam. Datangnya vaskes terdekat dan kita akan tetap ke sana sehingga tidak menyebarkan atau menularkan ke orang lain dan kita juga tidak mengalami infeksi sekunder. Oke, kalau misalnya ada yang mau di-sharing atau mau ditanya-tanya, boleh komen di